Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya, si Tenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, saya doakan semoga teman-teman dilancarkan aktivitasnya, dipermudah rezekinya, dan buat teman-teman yang masih dalam keadaan terbaring sakit, kita semua berdoa, ayo kita doakan semoga lekas sembuh ya, dan tetap semangat untuk menjalani hidup ini. Kita semua mudah-mudahan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini saya akan melanjutkan nih kasus yang dari Hong Kong, Mi 9T ya. Kemarin saya di video sebelumnya tuh sempat saya bilang Mi 9T Pro, ternyata ini Mi 9T ya. Ya, ini HP dari luar. Lebih tepatnya itu yang bawa HP ini tuh dikasih sama adiknya ya, dari Hong Kong udah keadaan mati total. Jadi oleh-oleh dari Hong Kong ya, keadaan ini HP mati total ya. Lalu saya coba cek, ternyata detect Qualcomm 9008 kalau dicolok ke PC. Nah, saya berasumsi apakah ini mirip dengan Redmi 9T atau Poco M3. Kalau detect 9008, kita buka kalengnya, ada yang namanya IC kaleng atau biasa disebut APT ya. Itu saya coba sama dengan lakukan yang sama, saya angkat kaleng, saya panasi APT-nya masih tetap 0,1 ampere. Lalu saya curiga, menaruh kecurigaan saya mengarah ke CPU. Lalu saya panasi CPU, hasilnya masih tetap 0,1 ampere. Nah, saya konfirmasi sama pemilik karena saya nggak berani langsung coba rebal ya CPU. Saya konfirmasi pemilik dan pemilik rada kaget ya dengan biayanya ya, karena memang untuk HP jenis-jenis kayak Mi 9T, Mi 10T itu memang untuk rebalnya lumayan untuk biayanya. Jadi intinya beliau ya belum ada dananya dan minta tolong ini gimana sih, selain itu bisa nggak di ya coba diusaha yang lain, bukan untuk CPU-nya ya. Saya bilang saya hanya menafsirkan biasanya CPU seperti itu ya, tapi karena beliau nggak ada uang atau dananya untuk membayar ya sudah. Namun saya juga sampaikan ya sama pemilik HP ini, karena HP ini itu detect 9008. Biasanya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, untuk kasus HP yang kedetek chipsetnya, umumnya itu chipset atau CPU-nya masih bagus. Tapi juga biasanya walaupun kedetek, ya tetap CPU yang bermasalah atau bad connect biasanya. Karena CPU itu kan sebuah chips ya, chipset yang menjadikan tolak ukur sistem semua di HP kan terpusat di CPU. Jadi hanya kita itu memperkirakan ya. Nah, saya berasumsi begini, basicnya kita itu servis HP kan. Kalau kerusakan HP itu kan ada dua, hardware sama software. Kalau HP posisi mati total, rumusnya dulu yang saya ingat ya, kalau kita sebagai teknisi, kalau dicolok komputer dia masih detect, jangan oprek-oprek mesin, itu ya seingat saya. Tapi kan dengan perkembangan waktu, perkembangan tahun ke tahun, jadi update dari HP itu kan semakin canggih ya. Jadi kadang tuh kita, wah ini detect ke komputer, biasanya ya langsung coba rebal CPU sembuh ya. Nah itulah kadang kita itu jadi meninggalkan kebiasaan basic untuk memperbaiki. Zaman dulu kan kalau detect komputer jangan oprek mesin, software dulu maksimalkan. Ini jujur belum saya coba software ya, karena begini, sekarang gini logikanya ya, kayak kasus Poco M3, M3 colok komputer detect 9008, apakah kita langsung flash sembuh? Ya belum tentu. Ternyata hanya kita angkat kalengnya di bagian APT itu sembuh. Nah ini kan kadang kan bertolak belakang dengan basic yang sering kita dapat zaman dulu ya. Kalau colok komputer itu pasti software. Kalau zaman sekarang kan belum tentu. Ya pertimbangannya 50%, 50%. Bisa iya, bisa tidak. Nah ini
saya nggak tahu ya, ini mati total detek 9008 apakah di software bisa tembus, karena saya baru pertama ini dapat Mi 9T. Setahu saya di forum-forum ya detek 9008 coba direbal CPU udah biasanya sembuh ya. Tapi karena ini pertimbangannya pemilik tuh dananya belum ready ya, ya saya akan coba maksimalkan software gimana, apakah bisa berhasil. Artinya saya akan coba flash dengan full flash ya, karena masih ada harapan saat dicolok detek 9008. Oke, kita akan langsung eksekusi HP ini, apakah berhasil ya, itu yang akan kita coba. Kalau nggak berhasil ya memang berarti harus angkat rebal CPU itu ya. Oke, langsung gaskan. Oke teman-teman, kita akan lakukan flash di Mi 9T ini ya. Saya akan nyari firmware-nya. Saya akan coba cari yang global stable aja ya, karena kan HP ini tuh oleh-oleh dari Hong Kong, tentunya ROM-nya mungkin Cina. Kita akan coba full flash dengan global, versi global. Nah ini Xiaomi ROM ya, cari di Google, lalu pilih yang TGZ ya filenya, bukan yang zip ya. Kita klik server 2, lalu ini proses downloadnya sedang dimulai. Kita tunggu saja, mungkin sekitar hampir 2 jam ya. Oke, setelah di download kita buka Mi Flash Beta. Jadi tahapan awal saya coba menggunakan Mi Flash ya. Kalau nanti Mi Flash gagal, saya coba tool yang berbayar, yaitu Unlock Tool. Karena untuk HP yang mati total itu kadang ya Mi Flash bisa tembus, kadang enggak. Oke, ini sudah terbuka, kita pilih bagian firmware-nya. Karena sudah saya ekstrak di desktop ya, kita pilih bagian image, kita pilih, lalu kita siapkan HP-nya dan colok kabel datanya ya. Oke, setelah itu kita colokkan kabel data langsung ya. Baterainya disambungin konektornya, kita tunggu. Oke, sudah terdetek ya. Jadi artinya kita langsung bisa lakukan flash. Nah, setelah kedetek di komputer, kita klik refresh, lalu flash. Dan ternyata hasilnya error. Saya sudah feeling ya, ini Mi Flash kayaknya nggak bisa tembus nih. Oke, kita coba kembali, tetap hasilnya error. Oke, kita langsung gunakan Unlock Tool ya, karena Mi Flash nggak bisa tembus. Nah ini saya buka Unlock Tool. Nah ini sudah kedetek ya 9008-nya. Kita pilih Qualcomm, lalu kita pilih modelnya apa ya, kita cari brandnya, modelnya K20 atau Mi 9T ya. Oke, cari dulu K20 atau Mi 9T Da Vinci. Nah setelah itu kita klik firmware-nya. Nah ini jangan pilih image ya, tapi satu folder kesatuan ya. Nih satu folder. Kalau folder itu kita buka kan ada image, jangan pilih image tapi foldernya ya. Oke, ini tombol flashnya belum bisa, saya coba boot device dulu ya. Saya klik boot device untuk apakah bisa dikenali untuk di HP-nya. Nah ini proses boot device-nya berjalan. Ternyata masih bisa ya, MMC-nya masih oke. Setelah itu firmware-nya ini kita coba pilih yang image. Nah muncul dia menu flashnya, bisa kita checklist ya untuk di flashnya. Oke, kita checklist, kita klik flash,
perhatiin dulu, ini full flash, nggak usah dicentang, biarkan aja, kita klik flash dan proses pun berjalan. Nah, jika sudah berjalan, kita tinggal siapkan kopinya. Apalagi pas hujan-hujan, wah, sambil makan pisang goreng itu rasanya nikmat ya. Ya, apakah ini sukses? Pertanyaannya, kenapa menggunakan Mi Flash error? Ya, karena gratisan ya. Mungkin ada hubungan dengan out atau gimana, saya juga nggak tahu pasti ya. Yang jelas, untuk kasus HP mati total lalu kita coba flash, saya rekomendasikan gunakan unlock tool ya, baik itu Oppo, Vivo, Xiaomi ya. Namun ini saya tidak tahu pasti ya, apakah nanti HP bisa nyala normal lagi atau bagaimana. Yang jelas jika HP nanti nyala ya normal ya, tapi jika HP nggak nyala lalu masih 0,1 ampere kalau dicas, ya berarti masih ya mungkin CPU yang perlu direbal ya. Oke, ini kita tunggu saja ya. Ini mungkin sebentar lagi prosesnya selesai. Jadi untuk teman-teman yang belum punya unlock tool, ya lebih baik register ya untuk unlock tool. Ada yang sewa 1 jam, 1 hari. Yang sewa 1 jam tuh ada itu, nanti saya coba sertakan kalau ada produknya. Jadi di Shopee ya, istilahnya kita tuh hanya 1 jam makainya. Itu hanya 10.000 atau 15.000 ya, saya lupa. Tapi kalau untuk register 3 bulan, per bulannya 100, jadi 3 bulan tuh masa aktifnya 300.000 ya. Oke, ini proses flashnya sedang berjalan ya, kita coba tunggu saja sambil diseruput kopinya biar lebih nikmat. Ya walaupun nanti hasilnya masih sama aja ya, setidaknya itu kita sudah mencoba. Oke, alhamdulillah prosesnya sukses. Saya intip dulu. Baik, masih tetap gelap ya. Harusnya ini rebooting muncul dia langsung untuk Redmi nya. Nah ini masih mati total. Yang penting kita udah berusaha ya. Oke, saya coba cabut, lalu kita pasang kembali dan kita coba nyalakan ya. Harusnya dia rebooting ya, muncul logo Redmi kalau misalnya sembuh ya. Tapi ini kok saya nyalakan masih blank hitam ya. Waduh. Oke teman-teman, HP ini sudah kita flash, tapi aturan kan flash sukses rebooting ya. Ini tadi saya intip nggak mereboot ya. Kita coba dulu, saya pasangkan baterainya ini. Kita coba cas ya, apa dia habis baterai atau bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatiin ya teman-teman ya, 1,2 di line 2 nih ya. Nih di sini tertera 1,7 ampere. Artinya ini HP sudah normal tapi kok blank hitam gitu loh. Jadi setelah di flash sukses, konsumsi arus beda 1,7 ampere. Ini saya yakin banget ini bukan lagi CPU. Setelah kita flash ini sukses ya. Tuh 1,7 ampere. Bukan yang kuning ya, kalau yang kuning ini lain. Nih biar enggak
Berarti ini kan 1 ampere. Turun, naik ya. Artinya ini tuh sebetulnya sudah normal tapi tidak muncul gambar ya. Nih saya cabut. Ini posisi padahal sudah terpasang semua nih. Bismillahirrahmanirrahim. 0,4, 0,5, 0,1. Apakah ada kerusakan yang lain ya? Padahal ini sebetulnya udah normal nih teman-teman. Tadi nyentuh 1 ampere itu artinya normal. Mesin itu normal. Nah ini mesin normal nih. Walaupun 0,5 ampere bisa jadi memang baterainya habis. Apakah apa ya? CPU? Karena CPU tuh juga begitu kadang. Saya kasih contoh juga ini. Ini Poco F3. Kalau saya cas, ini rusak RAM CPU ya. Ini servisan masuk juga. 0,9 ampere konsumsinya. Ya. Nih, 0,9 ampere. Ini juga rusak CPU. Nggak ada gambar. Jadi kadang tuh kita itu ya seperti ini. Kalau udah rusak CPU tuh kadang prediksi kita itu rusak LCD, ternyata CPU. Apakah ini juga CPU? Yang penting kita udah berusaha ya, kita flash, ada konsumsi normal. Oke lah, itu saja lah. Nanti saya coba terawang-terawang lagi kira-kira memang CPU atau ada kerusakan lain. Nanti insya Allah saya bahas kembali. Oke, terima kasih ya, tetap semangat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.